Ketemu lagi dengan saya, Charles Bravo Alfredo Mait, dari Program Studi Diploma 4 Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar imunohistokimia. Kita dilihat dalam metode deteksi protein, ICC dan IHC itu sama, cuman bedanya pada sampelnya. Kalau ICC itu sampelnya sitologi, sedangkan IHC itu sampelnya jaringan. Nah, kemudian perbandingannya itu dengan Western blot, flow cytometry, atau dengan ELISA. Sedangkan IHC dan ICC dan ELISA adalah sama, satu level, tidak saling menggantikan posisinya. Cuman ada plus minusnya. Kalau ELISA outputnya angka, IHC outputnya selnya. Ya, antibodi mengikat antigen secara spesifik, kemudian memberikan informasi lokasinya yang pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. Dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis. Dipakai untuk marker pada cancer dan sebagainya. To treatments seperti ada pada layar atau slide, ada biomarkernya, kita menggunakan ER dan sebagainya. Kita menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Yang pertama, sitoplasmik, nuklir, sel membran, lipids, dan protein. Perhatikan yaitu pemilihan antibodi, fiksasi, sectioning, antigennya, antigen retrievalnya, dan blocking, kemudian kontrol, metode direct maupun metode indirect, imunoenzimnya, fluorescence, dan multiple labeling. Perbandingan monoklonal dengan poliklonal yaitu kalau monoklonal mouse or rabbit hybridoma, sedangkan kalau poliklonal menggunakan banyak spesies yang berbeda. Yang kedua cenderung lebih bersih kalau yang monoklonal, kemudian sangat konstan back to back. Yang terakhir lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu, sedangkan poliklonal selanjutnya itu tadi selain spesies cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, kemudian bisa memiliki aviditas atau afinitas yang sangat berbeda, bed to bed, lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Validasi untuk aplikasi Anda, di sini ada IF, IHC atau IHC, F, WB, ELISA, IP, dan lain-lain. Nah, ini contoh produk datasheet-nya seperti apa. Yang pertama itu antigens, itu molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Kemudian epitopes, bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK. Parotype antibodi berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul Ig dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Sampel untuk IHK, yang pertama itu formalin fix paraffin embed section.
kemudian frozen section, smear, imprints, cytospin. Atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi homogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Enzim ditambahkan substrat tambah kromogen akan menghasilkan warna. Ini contoh juga label antibodinya seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. IHK, antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibodi direaksikan ke antibodi primer. Metodenya direct method, kemudian indirect methodnya seperti ini, ditambahkan. Yang pertama peroksidase antiperoksidase atau PAP, kemudian alkalin fosfatase, anti alkalin fosfatase, afidin biotin kompleks, labelit strep afidin biotin, kemudian polimer base labeling. Peroksidase antiperoksidase atau PAP seperti ini, ada penambahan, kemudian ada perubahan antibodi dan antigen. Ini metode ABC atau afidin biotin kompleks. Dengan ini masih menggunakan metode ABC. Ini menggunakan metode LSAP atau metode label strep afidin biotin. Kemudian metode afidin biotin atau streptafidin. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptafidin dengan afidin dan mengkonjugasi secara langsung streptafidin menjadi molekul enzim. Streptafidin diisolasi dari bakteri Streptomyces afidini. Penggunaan streptafidin pada afidin pertama itu, streptafidin tidak ada karbohidrat, isoelektriknya mendekati normal, dan terakhir itu enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Ini komparasi metodenya seperti ini. Yang gambar ini polimer base labeling. Antigen yang berlabel double stain. Ini kalau penggunaan kontrol. Yang digunakan itu ada dua, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Kemudian ada internal kontrol. Tujuannya mengecek prosedur kualitas reagen. Jaringan lain yang mengandung antigen atau understudy ikut semua tahapan-tahapannya, prosedur, dari tahap, durasi, reagensia, spesifitas, konsentrasi reagensianya, dan retrieval. Nah, kenapa harus positif? Karena ini namanya juga kontrol positif. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol tujuannya untuk mengecek spesifitas antibodi primer. Yang pertama, jaringan lain tanpa antigen understudy ikut semua tahapan. Kedua, jaringan kasus tahap antibodi primer diganti serum normal. Kenapa harus negatif? Karena ini kontrol negatif, positif, lemah, atau non-spesifik sebagai baseline.
Specific negative control. Tujuannya itu mengecek non-specific background staining pada sampel. Jaringan yang sama dengan sampel pasien, antibodi primer diganti atau ditiadakan. Harus negatif. Hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Nah, sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau sampel pasien sebagai kontrol positif terbaik. Kita buat skemanya, skema kontrol. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk penentuan prosedur yang kita kerjakan. Jadi hasil slide-nya itu kalau kontrolnya positif, hasilnya positif, kontrol negatif, hasilnya negatif, kasusnya baik positif atau negatifnya sesuai ekspektasi, berarti itu dinyatakan selesai. Sesuai ekspektasinya itu yang menentukan yaitu dokter PA. Jadi ada beberapa kasus dokter PA itu secara teori dia bisa. Nah, maksudnya kontrol positif hasilnya positif, kontrol negatif hasilnya negatif, kemudian kasusnya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu diulang. Jadi bukan diulang, jadi kontrol internal. Kemudian kalau kontrol positif hasilnya negatif, kontrol negatifnya hasilnya negatif, berdasarkan kasus itu invalid, dia harus dilakukan pemeriksaan ulang. Begitu juga kontrol positif, hasil positif, kontrol negatif, hasil positif, kasusnya invalid, itu harus dilakukan pemeriksaan ulang. Untuk faktor yang mempengaruhi itu ada 3, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Kalau pre-analitik adalah proses sebelum proses masuknya jaringan ke dalam formalin, waktu fiksasinya, sampelnya, sampel tulang itu contoh dekalsifikasinya berapa lama dan sebagainya. Kemudian untuk analitiknya dilihat itu yang mempengaruhi antibody selectionnya, antibody optimationnya, antigen retrievalnya, kemudian antibody dilutionnya, waktu inkubasinya, kemudian antibody validasinya, instrumennya seperti apa, kemudian post analitik, interpretasi hasil seperti apa, itu menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pada IHK. Ini kemudian faktor tissue processing influence IHC result dan faktor with no reported effect on IHC test result. Seperti ini yang ada pada pemeriksaan IHK. Demikian presentasi saya pada saat ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.